Penetelayanan. Malam yang pertama kita sudah melihat penetelayanan tubuh kita ini dan juga penetelayanan talenta. Kadang-kadang saya selalu lupa ini, ya kan? Mungkin juga disebabkan usia, kita tidak pasti. Semalam kita sudah melihat tentang kehidupan semasa kita, kehidupan sehari-hari. Saya sudah lupa ini. Baik pada malam ini, siapa yang boleh kasih ingatkan kepada saya, bahkan kepada kita semua yang ada? Apakah 4 topik kecil yang kita sudah belajar? Satu saja dulu ya. Oke, satu saja. Dipersilakan, sudah enggak pada? Ya, satu saja. 1. Perkawinan. Oke, perkawinan. Satu saja ya. Terima kasih. Kita sudah melihat bagaimana perkawinan itu di mata Tuhan, dan kita sudah mengetahui 3 lagi hal selepas itu. Ya, jadi buku hadiah ada tempat istri saya, dan saya akan berikan juga hadiah yang semalamnya kita ada 2 pemenang, dan pada petang ini saya janji untuk mengadakan kuis sebanyak 3 soalan. Ya. Kita mempunyai banyak buku yang telah dibekalkan untuk kumpulan kita. Baik, siapa yang masih ingat? Yang boleh mengingatkan kami tentang apa lagi salah satu daripada topik kecil semalam? Wah, ada saja ya. Ini Tuhan kepada Yesus. Hubungan dengan dunia. Hubungan dengan dunia ini. Terima kasih ya sudah mengingatkan saya dan kami semua. Jawaban dia betul. 1 lagi. Oke, dipersilakan. Music. Hubungan kita dengan music. Alang-alang 4 mungkin ya kan. Dan kalau 3 saja ayah, ada 1 lagi yang kita perlu. Baik, yang terakhir, apakah topik kecil yang kita sudah belajar semalam? Dipersilakan. Perhiasan diri. Perhiasan diri. Maka lengkaplah ya. Terima kasih sudah mengingatkan kepada kami tentang topik kecil yang kita sudah bahaskan semalam, yaitu mengenai perkawinan, hubungan kita dengan dunia, hubungan kita dengan musik, dan bahkan juga bagaimana kita menghias diri kita. Jadi dengan itu saya mempersilakan ya istri saya dan juga first elder kita di sini, siapa itu ya? Elder JB, dipersilakan Elder JB. Ya, nanti kepada. Baik, dipersilakan Elder JB. Sini di depan. Elder JB sini di depan. Oke, baik. Ada buku dan semalam Elder Eris dipersilakan untuk mengambil hadiah. Terima kasih Elder Eris. Dan juga Elder Noel. Wakil Elder Noel ya. Mungkin tentu ada. Elder Albert. Ada itu bentuk. Ada itu dia ya, Elder Albert. Dipersilakan. Sudah jalan? Sekejap saja dia. Oke, tidak apa, nanti dibahagikan kepada dia. Dan pemenang yang bukan pemenang ya, yang telah mengingatkan kita tentang apakah topik kecil semalam ya, Wiwi. Dipersilakan. Dan selanjutnya siapa lagi namanya? Puan Surit, dipersilakan. Dan yang ketiga N. Cik N. Kemudian yang keempat, apa itu yang keempat? Puan Semi. Nah, dipersilakan. Terima kasih ya. Inilah kehidupan kita ini saling membantu untuk mengingatkan sesuatu. Terima kasih kamu sudah mengingatkan kami tentang apakah topik kecil yang kita telah bahas semalam.
baik pada malam ini untuk tidak membuang-buang waktu, kita akan menyentuh tentang satu lagi topik yang terakhir untuk bagian saya. Ya, sebagaimana yang kita sudah tahu, apakah maksud penatalayanan? Penatalayanan itu adalah yang merujuk kepada seseorang yang telah diamanahkan untuk mengurus, ya, untuk mengelola dan mengawasi milik orang lain. Dan kita ditugaskan untuk mengurus, mengelola dan juga mengawas milik Tuhan. Inilah penatalayanan, tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan sejak penciptaan, dan itu bermula di taman. Pada malam ini kita akan melihat satu lagi topik yang tidak kurang pentingnya berbanding dengan yang sebelum-sebelum ini. Ia adalah berkaitan dengan penatalayanan waktu atau masa. Waktu atau masa itu adalah satu pemberian Tuhan yang sangat bernilai. Kita melihat, ya. Bahkan ia disamakan ataupun diumpamakan emas. Sebab itu ada yang mengatakan masa itu emas. Selalu diingatkan kepada kita, bahkan kita juga mengingatkan kepada anak-anak, masa itu emas. Kita perlu menjaga dan menghargainya, karena tidak ada cara untuk mengembalikan walau sesaat pun daripada masa kita yang sudah berlalu. Masa begitu cepat sekali. Saya tidak tahu kalau kita perasan betapa masa kita ini begitu cepat, ya kan? Saya merasakan di daerah Kelawat ini hanya baru berlalu seminggu yang lalu. Tapi kita sudah masuk ke bulan yang ke-10 ini. Kita duduk-duduk di rumah sambil menghayal 10 menit sudah berlalu. Ya kan? Kita duduk-duduk sambil melihat-lihat telepon kita, sudah 1 jam berlalu. Wah, kita tidak sadar. Dan begitulah dia katakan, masa ini begitu cepat berlalu. Jika kita leka, dia katakan, jika kita lalai untuk mengurus masa ini, masa yang kita ada, dan bahkan menggunakannya dengan baik, maka kita akan ketinggalan. Masa itu tidak ada sesiapa yang boleh mengembalikan. Hanya Tuhan sahaja yang boleh mengembalikan. Tetapi untuk masa kita di dunia ini, Tuhan tidak akan kembalikan. Melainkan masa ini akan terus berjalan. Dan apabila kita lalai, masa akan meninggalkan kita. Masa dikatakan harus diurus. Menguruskan masa dengan baik itu sangat penting sekali, dikatakan di situ. Sangat penting kepada kita sebagai umat-umat Kristen yang sudah percaya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa itu boleh berlaku sedemikian? Ya, mengapakah masa ini sangat penting untuk dijaga? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, bahkan berkali-kali diingatkan kepada kita. Yakobus pasal keempat, dan kita melihat ayat yang ke-14 mengatakan begini: seperti kepulan asap yang kelihatan sebentar sahaja lalu lenyap, inilah hidup kita, bahkan masa kita. Dikatakan seperti kepulan asap. Kita semua pengalaman melihat asap bagaimana dia, ya kan? Apabila ditiup angin dia, wah, habis, dibawa oleh angin. Masa kita hanya akan ada bersama kita selagi kita masih menikmati hidup. Atau dalam kata lain, masa kita hanya akan ada apabila kita masih hidup. Apabila kita sudah tiada, masa itu tidak akan ada untuk kita. Ya kan?
Ada yang mengatakan, oh masih ada masa, kata mereka. Sebab apabila kita mati, kata mereka, kita sudah di surga. Kata mereka, masa di surga. Dan ada yang mengatakan, kalau banyak dosa kita sudah ke neraka. Jadi masa kita ke neraka. Ada yang mengatakan sedemikian. Tapi bagi kita yang sudah tahu apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa apabila kita sudah direhatkan oleh Tuhan, kita tidak kemana-mana. Dan masa kita pun sudah terhenti. Bagaimana Tuhan yang dikasihi Yesus, masa dan hidup ini semestinya dikatakan harus sendiri. Kita merupakan manusia yang bertujuan. Dikatakan kita tidak diciptakan untuk duduk-duduk saja. Kita tidak diciptakan untuk duduk-duduk menunggu keabadian, bahkan menunggu keajaiban. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melibatkan diri dalam dunia ini, untuk membangun budaya, untuk menjadi produktif dalam melayani keperluan mereka yang ada di sekeliling kita melalui kehidupan dan juga pekerjaan kita. Secara ringkasnya dikatakan, Allah memanggil kita untuk mempergunakan masa yang kita ada ini untuk melakukan sesuatu yang terutama, menyertai Tuhan dalam misinya untuk menebus dunia ini. Amin itu. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk duduk-duduk saja, menunggu keabadian dan keajaiban. Tetapi kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Terutama sekali adalah melakukan satu tugasan yang telah Dia letakkan di pundak kita, yaitu melakukan pekerjaan yang Dia telah amanahkan untuk misi menyelamat dan menebus dunia ini. Namun tidak dinafikan akan hal ini, ya. Walau bagaimanapun harus diingat, bahkan diakui dengan sejujur-jujurnya, bahwa pengurusan masa itu bukanlah sesuatu yang mudah. Saya tidak tahu kalau kita percaya akan hal ini. Dikatakan pengurusan masa itu bukanlah suatu hal yang senang. Jika ia adalah mudah atau senang, kita tidak akan sentiasa bergumul dengan masalah masa. Ya kan? Setiap kali saya memandu jauh dan dekat, apabila jam di depannya itu panjang berderet kereta, kalau saya pergi Tamparu di awal-awal pagi, biasa banget. Kalau di depan sudah kereta besar, lori yang ada muatan, saya punya mata mengawasi depan belakang, cermin di tengah. Ya, inilah pemandu yang berhemat mobil. Ya. Saya akan mengawasi sebelah sini, lihat sebelah situ, dan saya akan lihat satu di sini. Apabila sudah jam, tetapi masih dalam keadaan 60 ataupun 50, ya, tidak boleh laju sehingga ke 90. Apabila saya melihat cermin ada di belakang sana, memang dia mau melihat-lihat lah kalau ada peluang untuk mau memoto, ya kan? Dan tiba-tiba dia memoto, kemudian tidak lama dia masuk lagi. Dan dalam hati saya, mesti dia kalau kecemasan dia masuk depan saya, ya. Kemudian saya lihat lagi, dia pun timbul-timbul begini. Tengok, kalau masih ada di depan dia masuk, ya. Kemudian apabila ada peluang, dia akan memotong. Dan seringkali kereta yang besar kita pandu kereta kecil ini, ya. Dan apabila dia minta laluan di depan saya, jarak di depan saya itu sangat sempit, saya sangat takut sekali, ya. Dan saya lihat di sini, saya bimbang kereta belakang hilang kawalan. Mana tahu saya break begitu dan hilang kawalan dia rempuh belakang saya. Dan saya melihat kereta yang besar, yang kuat-kuat, yang sisi besar, ya, Toyota dan banyak lagi. Apabila dia meminta laluan di depan saya untuk masuk, saya hanya melihat belakangnya, paketnya. Aduh,
Ya, dalam keadaan yang sedang berjalan ini, ya berjalan bersama-sama dalam keadaan begitu, saya sangat takut sekali. Kemudian saya bagi dia keluar, dapat dia masuk. Saya tidak tahu, mungkin dia mengatakan thank you, kita tidak tahu, ya kan? Tetapi apa yang pasti itu berlaku disebabkan oleh masa dia, ya kan? Mungkin masa dia sudah mau habis, saya harus berada di tempat itu sekian jam. Nah ini pergumulan dengan masa. Dan bahkan tiba kepada saya ada yang mengatakan banyak berlaku kemalangan di jalan raya disebabkan oleh pergumulan dengan masa. Ya, betul. Inilah. Dan pada tahun 2013 kalau saya tidak salah, tiba-tiba saya di Ladatu, tiba-tiba ambulan dan juga pompa limpas dengan kami. Mesti ada kemalangan ini, saya katakan kepada istri saya. Dan selepas saya mengantar anak saya sekolah, saya pergi susuli pompa dan juga ambulan yang lain. Dalam lebih kurang 15 km kami melihat memang ada kemalangan itu. Lori tanker sudah berada di dalam kelapa sawit. Proton Saga Wajah hancur. Masa itu tidak ada lagi siapa-siapa di sana. Saya, istri turun, mereka tidak turun, takut. Ya. Kemudian saya keliling-keliling proton Wajah itu. Dan ada percikan-percikan seperti lemak-lemak putih, ya, di atap, di dinding-dinding. Kemudian satu ketika saksi yang melihat dan bercerita, "Oh, kasihan itu Cibuk," katanya. Ya. Dia hamil, kemudian ada 2 lagi anaknya ikut dia. Anaknya yang kecil pecah kepalanya. Aduh. Mungkin itulah lemak-lemak putih yang saya lihat itu, otak anaknya. Suami di belakang pada waktu itu, saya tidak tahu bagaimana perasaan suami. Suami kerja di bank, dia cibus sekolah, ya. Dan mengapa itu berlaku? Sudah pasti dia bergumul dengan masalah. Kita tahulah kalau di sekolah ini perlu on time datang, kecuali mungkin kita tidak menghormati pengetua ataupun guru besar kita, boleh tidak? Tapi inilah yang berlaku. Dan apa sebab itu berlaku? Dia bergumul dengan masa. Masa ini sangat sulit untuk diatur, sulit untuk diurus oleh kita. Tapi dikatakan di sini, ya, di dalam Amsal pasal 21 ayat 5, TV itu maksudnya terjemahan baru. Ini Alkitab yang ada di dalam telepon, mungkin juga berbeda letak ayatnya dengan Alkitab yang ada di buku. Tetapi dikatakan di sini, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kita lihat saja penulis yang bijak ini menulis, dan dia mengatakan pendisiplinan masa itu penting. Inilah kesimpulan untuk ayat. Apabila lalai untuk mendisiplinkan masa, kita akan mengalami kekurangan atau kerugian. Bahkan apabila kita bergumul dengan masa kita ketika kita sedang memandu, bukan sahaja kerugian masa, tetapi mungkin nyawa kita boleh melayang. Karena Tuhan yang dikasihi Yesus, berdisiplin dengan masa akan membebaskan kita untuk membuat sumbangan yang terbesar kepada dunia ini bagi pihak Tuhan dan penyelamat kita. Manfaatkanlah sepenuhnya masa kita yang terhad ini, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Masa hidup kita sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Mazmur pasal 90 ayat 10 itu selalu kita bacakan. Yang mana mengatakan masa hidup kami 70 tahun, kata Daud. Dan jika kami kuat 80 tahun. Ya. Berlalunya buru-buru. Kata cepat ini masa. Maka pergunakanlah masa yang kita ada ini dengan bijak. Efesus pasal 5, apabila kita melihat ayat 15 dan 16, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Lah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin itu. Pergunakanlah waktu ini, sebab hari-hari ini adalah jahat. Kita sudah melihat semalam berkaitan dengan bagaimanakah hubungan kita dengan dunia ini. Ya, Tuhan mengatakan tinggalkan dunia ini. Mengapa? Sebab dunia ini jahat. Dunia ini dikuasai oleh kuasa-kuasa kejahatan. Dan pada malam ini, ketika Rasul Paulus menulis satu surat kepada jemaat yang ada di Efesus, dia juga mengingatkan supaya perhatikanlah hidup kamu ini, ya? Dan gunakanlah waktu kamu yang ada, sebab hari-hari pada masa itu, bahkan pada masa ini adalah jahat. Apapun alasannya, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita mempergunakan waktu yang kita ada ini, yang Dia berikan kepada kita. Masa semua kita itu sama, ya kan? Tidak ada 23 jam. Ada masanya 23 jam satu hari? Tidak. Kita lihat di sini, masa semua kita itu sama, 24 jam sehari. Tidak lebih dan tidak juga kurang. 12 jam malam dan 12 jam siang. Inilah masa kita yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi masa kita untuk bergerak itu hanya waktu siang. Malam hanya beberapa jam saja. Jadi untuk melakukan sesuatu itu, ya kalau kita mengamalkan tidur cukup 7 jam atau 8 jam, ya 24 tolak 8 lah begitu. Kita masih ada baki beberapa jam lagi untuk melakukan pekerjaan kita, untuk kita gunakan mengatur kehidupan kita. Inilah masa, ya 24 jam. Tidak, ya. Nah kita mau melihat bagaimana masa yang ada di Alkitab. Kejadian 1 ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Kita melihat bagaimana masa di Alkitab. Jadilah petang, jadilah pagi. Jadi pada malam ini hari berapa? Ini ikut Alkitab. Ya, malam ini adalah hari Kamis. Ya, so Alkitab mengatakan jadilah petang, jadilah pagi. Jadi peralihan masa itu untuk pergantian hari ini adalah terbenam matahari itu sudah petang. Petangnya itu sudah hari yang baru, ya kan? Ini. Jadi masa Alkitab perlu untuk dijaga. Sebab itu apabila ada peralihan tahun, ya kita selalu diingatkan, tidak perlu tunggu jam 12, ya kan? Sebab kalau kita tunggu jam 12 untuk peralihan tahun itu sudah lambat. Peralihan tahun itu adalah terbenam matahari pada waktu itu, bukan jam 12. Ya, nah ini ada beberapa umat-umat di tempat lain masih bingung.
Kalau ada meeting mereka katakan, Pak, Rabu jam 7 petang, Itu satu hari saja. kata mereka. Tapi jam 7 petang itu bukan lagi Rabu, ya kan? Jam 7 petang itu sudah Kamis. Nah, kita melihat masa dalam Alkitab pergantian hari itu bermula petang. Kemudian petang lagi besok. Nah, jadi malam ini sudah Kamis. Kita tidak boleh katakan malam ini Rabu, tetapi Kamis. Baik, kita perhatikan. Masa ini adalah masa untuk kita melakukan sesuatu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ayat-ayat yang sudah ditulis oleh penulis-penulis Alkitab, masa yang Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana yang dikatakan, bukan untuk kita gunakan duduk-duduk saja, tetapi kita pergunakan itu untuk melakukan sesuatu. Pekerjaan kita, terutama sekali pekerjaan kita. Dan bahkan masa yang kita ada ini, kalaulah saya ambil 70 tahun itulah kesudahan hidup ini, maksudnya saya masih ada masa Tuhan berikan 20 tahun lebih-lebih sedikit lagi. Ya, so usia saya ini sudah bulan 1 tahun depan itu sudah 50 tahun, muda lagi, ya. Tetapi bagi anak muda, sudah tua, kata mereka. Kalau saya ambil 70 tahun itulah kesudahan hidup saya di dunia ini, bermakna saya masih ada 20 tahun. Ya, masa 20 tahun ini kalau tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin, duduk-duduk saja, main telepon, apalagi yang lain, ya, saya tidak akan sadar, wah, tinggal lagi 1 tahun masa saya, ya kan? Nih, hamba Tuhan yang dikasihi Yesus, pergunakanlah masa yang kita ada ini, yang Anda ada, yang kita semua ada ini, sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Dikatakan, masa ini carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Amin. Janganlah kita pikir, oh masih muda, saya baru 15 tahun, masih puluhan tahun lagi. Ya, kalau sudah tua-tua sedikit baru saya mencari Tuhan. Kita tidak akan berpikir seperti itu. Ya, sebab usia kita ini siapa yang tahu? Tiada yang tahu bila kita akan direpotkan oleh Tuhan. Carilah Dia selagi ia berkenan. Akan sampai waktunya Tuhan tidak berkenan. Ya, yaitu apabila, terutama sekali apabila Roh Kudus diangkat kepada bumi. Masih ingat nubuatan dalam Wahyu? Nanti kita akan belajar Wahyu di masa akan datang. Apabila Roh Kudus sudah diangkat daripada dunia ini, maka Alkitab itu mengatakan yang jahat akan terus berbuat jahat, dan yang baik akan terus berbuat baik. Kalaulah kita diizinkan sempat mengalami waktu itu, saya berdoa supaya kita semua akan berada di pihak yang baik, akan terus berbuat baik. Sebab tidak akan ada lagi pengulangan waktu untuk mereka yang jahat terus berbuat jahat. Carilah Tuhan selagi ia berkenan dan selama ia masih dekat. Hamba Tuhan yang dikasihi Yesus, Matius pasal 6 ayat 33 ini, apabila kita perhatikan, ketika Yesus berada di dunia ini, ketika Yesaya menulis ini, dia yang mengilhamkan. Ketika dia berada di dunia ini, dia mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang paling utama dalam hidup ini adalah mencari Tuhan. Sesibuk bagaimana sekalipun kita,
carilah dia. Bahkan ada yang mengatakan begini, carilah Tuhan di waktu pagi. Ketika Yesus berada di dunia ini, dia mengamalkan ini sebagai manusia. Jam 3 subuh dia bangun, dan dia pergi ke tempat-tempat yang tertentu untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang di surga. Satu tauladan yang sangat baik untuk kita amalkan. Amin itu. Nah, carilah Tuhan di waktu pagi. Sehingga tercipta lagu Selamat Pagi Bapa. Ada lagu itu? Ya kan? Anak-anak kecil, Nikita. Nikita itu adalah anak seorang pendeta. Kemudian Selamat Pagi Roh Kudus. Ya kan? Ini adalah mereka yang mempunyai pengalaman mencari Tuhan di waktu pagi. Ayat yang selanjutnya di dalam Kolose pasal 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Sekali lagi kita melihat tertulis perkataan waktu atau masa. Jadi masa ini yang diizinkan oleh Tuhan, yang singkat sudah bagi kita ini, maka yang pertama, masa untuk mencari Tuhan, masa untuk mencari kerajaan Tuhan. Dan yang kedua, masa untuk berlaku baik kepada mereka yang di luar kandang ini, mereka yang ada di sekeliling kita. Nah, inilah keperluan masa ataupun masa, tujuan masa diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan selain itu, ya, yang menyusul adalah untuk mengusahakan sesuatu bagi keperluan nafkah hidup ini. Jangan diterbalikkan. Ya, kalau diterbalikkan, wah, maksudnya kita sudah mengatur Tuhan. Ya, hati-hati buat Tuhan. Yang pertama, sebagaimana kita punya sautan apabila dibacakan salam pengetelayanan itu, ya, Tuhan yang pertama, ku akan pergi. Kita tidak akan terbalikkan itu. Apabila kita terbalikkan itu, hidup ini dalam bahaya. Apabila kita pekerjaan dahulu, kemudian Tuhan di belakang ataupun menyusul, kehidupan ini akan kehilangan berkat Tuhan. Ketika Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi, maka Tuhan menciptakan makhluk yang terakhir diciptakan Tuhan adalah manusia. Kemudian selepas itu Tuhan memberikan sesuatu untuk manusia, yaitu sabat, waktu untuk dipergunakan berkomunikasi dengan Tuhan sepanjang 24 jam. Kalau kita perhatikan dalam Keluaran pasal 20 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Siapakah orang asing di tempat kediaman? Kalau zaman Alkitab pada waktu, ya, mereka mempunyai hamba-hamba, ya. Jadi hamba itu diambil daripada bangsa-bangsa lain. Bahkan juga di kalangan bangsa Yahudi, hamba. Ya. Tetapi apabila dikatakan orang asing, itu merujuk kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Ya, sebab mereka membahasakan Yahudi itu sebagai saudara. Mereka tidak mengatakan, walaupun dia hamba, dia tidak mengatakan mereka orang asing. Jadi
apabila kita mengambil pekerja untuk menjaga kebun, menjaga ladang, menjaga ternak dan apa sekalipun, maka sabat itu kita hentikan dia. Ya, kasih rehat. Bahkan juga dikatakan di sini hewanmu. Saya dimasukkan, saya tidak tahu siapa yang add saya di dalam satu grup WhatsApp soal jawab Alkitab. Saya tidak tahu kalau kita ada di sini dalam itu grup, saya tidak tahu. Kemudian debat adu, ya, grup WhatsApp saya yang paling aktif adalah itu. Ada Muslimnya, ada Katoliknya di sana, ada SIP, tongkat gembalanya, oh yang hebat ini, dan kita denominasi kita ini. Maka saya tidak kenallah siapa-siapa, tetapi bijak-bijak pandai. Apabila menulis, oh, banyak saya tahu. Walaupun saya sudah melayani puluhan tahun, ada yang saya tahu di sana. Ya, saya tidak menganggap saya pandai. Saya diam-diam saja di situ. Tapi sambil saya belajar. Ya. Dan maka adalah di situ, oh SDA katanya. Kasih kandang ayam-ayam kamu hari Sabat. Saya katakan, apa maksudnya? Baca 10 hukum katanya. Apa dikatakan Tuhan? Hewan-hewan kamu itu. Ini dikatakan. Tuannya pergi berbakti, tetapi selepas itu pergi sabung ayam. Oh, saya katakan, hebat betul dia. Mengapa dia katakan begitu? Sebab dia membaca ini. Ya, hewan-hewanmu dan orang asing yang ada di dalam tempat kediaman kamu, hendaklah juga mereka menguduskan Sabat. Ya, jadi saya tidak kenal siapa itu. Kasih masuk kandanglah ayam kamu, binatang-binatang kamu Sabat. Jangan suruh dia berjalan. Apakah ini maksud itu? Ya, kalau di zaman itu ada binatang-binatang yang boleh dipergunakan untuk melakukan pekerjaan, ya kan? Nah, membajak tanah untuk melakukan pekerjaan, kerbau digunakan, ya kan? Nah, apalagi yang lain itu yang dipergunakan untuk membantu pekerjaan. Nah, binatang inilah yang Tuhan katakan hentikan. Saya masih ingat di tempat lain, tuan dia, hari Sabat hebat dia. Tetapi kerbaunya disewa masuk dulu. Hati-hati sama Tuhan. Apabila Tuhan katakan berhenti pada hari Sabat, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu, termasuk semua. Kita tidak mau kita di gereja, tetapi van ataupun kereta kita berjalan-jalan angkat penumpang. Rehat. Nah ini dikatakan. Kita tidak akan masuk kandangkan ayam kita. Apakah ayam kita ini sudah menolong kita bekerja? Ya kan? Nah, kasih semak halaman, nah itu memang tugas kita. Ya. Nah, apabila ada yang mengatakan kandangkan kamu punya binatang, jangan kasih lepas hari Sabat, kita sudah mulai paham. Yang dimaksudkan di sini adalah binatang-binatang yang digunakan oleh bangsa Israel untuk melakukan pekerjaan di ladang untuk pembajakan. Kalau kita masih bersawang hari Sabat, pasti rehat kerbau kita. Dan apa sahaja binatang lain yang kita selalu gunakan untuk melakukan pekerjaan, kasih rehat dulu. Maka Tuhan yang dikasihi Yesus, masa itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ya. Dan awal tadi pergunakanlah waktu yang ada dengan bijak. Pastikan apabila kita sudah menetapkan waktu untuk beribadah, penting sekali. Ya. Nah, kita sama-sama berusaha untuk mengubah ini.
Kalau kebaktian Sabat itu mulai jam 8.30, kita sama-sama akan berusaha untuk menepati masa itu. Sebab apabila masa itu sudah berlalu walau sesaat, tidak ada sesiapa di dunia ini yang boleh mengembalikan semua. Amin itu? Tidak ada. Hanya Tuhan yang mampu dan berkuasa mengembalikan. Tetapi Tuhan tidak akan mengembalikan masa kita yang kita sudah buang-buang sebelumnya. Hamba Tuhan yang dikasihi Yesus, masa yang diperuntukkan oleh Tuhan untuk bersama dengan Dia selama 24 jam itu adalah waktu Sabat. Tidak banyak masa digunakan, ya, hanya 24 jam. 24 jam itu hanya satu hari, ya. Dan kita pergunakan waktu ini untuk Tuhan. Tuhan sudah berikan kepada kita 6 hari yang sudah berlalu. Banyak sudah masa kita jalan sana sini, ya, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Apa yang dikatakan oleh APM kita yang sebelumnya. Kita boleh gunakan 6 hari itu ke sana ke sini melakukan pekerjaan. Tetapi waktu yang satu ini selama 24 jam sangat jelas sekali, sehingga kita tidak ada alasan, bahkan tidak ada kuasa untuk menafikan, bahkan untuk menolaknya. 24 jam dituntut oleh Tuhan untuk kita dengan Dia. Tidak panjang, tidak lama, ya, hanya sedikit waktu saja Tuhan tuntut bersama dengan Dia sepanjang masa 24 jam. Maka itu pada saat ini kita semua tahu bahwa kita semestinya mempergunakan waktu kita dengan baik. Bapa Tuhan yang dikasihi Yesus, kita adalah penatalayan bagi Tuhan. Tidak ada alasan untuk menolak ini, sebab inilah kehidupan kita dipanggil oleh Tuhan. Kita penatalayan kepada milik Allah, termasuk tubuh kita, talenta atau bakat kita, masa kita, bahkan juga kehidupan seharian kita. Sebagaimana yang kita tahu, ianya adalah satu tanggung jawab yang sangat mencabar, sangat sulit untuk dihadapi. Kita menghadapi pergumulan untuk melakukan ini dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk melakukannya apabila kita bergantung kepada kekuatan diri. Maka itu pada malam ini panggillah nama Tuhan, katakan kepada Dia, aku tidak mampu, ya Tuhan. Dialah sumber kekuatan. Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan pada malam ini untuk memampukan kita. Kita panggil nama. Jika saudara ingin bersama saya memanggil nama Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan berdoa. Kita tunduk kepala. Allah Bapa kami yang kami sembah dan yang kami kenal hanya melalui Tuhan Yesus Tuhan kami, Tuhan yang penuh kuasa, Allah yang maha tinggi, yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami pada saat malam ini Tuhan bersepakat bersatu di dalam doa ini untuk bersyukur atas segala peringatan Tuhan berikan kepada kami sejak malam pertama sehinggalah pada malam ini berkaitan dengan kami adalah penatalayan bagi kita. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengakui tanggung jawab ini agak sukar untuk kami lakukan. Kami tidak mempunyai kekuatan apabila kami bergantung kepada diri kami sendiri. Maka itu pada saat ini ya Tuhan, kami memanggil nama-Mu, nama yang penuh kuasa, sumber kekuatan kami. Hadirlah dalam hidup kami ya Tuhan, kuatkan kami, supaya kami ini akan menjadi penatalayan yang baik, penatalayan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih kebaikan ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah, tidak ada yang lain. Tetapkan hati kami, kuatkan iman kami,
untuk tetap percaya dan mengakui Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melihat hati setiap masing-masing. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk supaya kami tetap menjadi pengatalanan yang baik kepada Tuhan. Selepas ini ya Bapak, kami akan beredar meninggalkan tempat ini, kembali ke kediaman masing-masing. Tuhan jaga, lindungi kami, jadilah kehendak-Mu kepada kami, bukan kehendak kami. Dan sepanjang malam ini Tuhan lindungi kami, sehingga kami dapat berehat dengan baik. Besok pagi bangun penuh sukacita memuliakan Tuhan, dan juga menjadi saksi kepada Tuhan, menjadi saksi Tuhan kepada semua mereka yang kami kenal. Terima kasih atas segala galanya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk.